Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usli Fatul Jana dengan NIM 234104020093. Di sini saya akan mereview materi dengan mereview materi yang berjudul Berdirinya Islam di Daerah Banyumas. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara yang aktivitasnya itu berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen itu berpusat pada kota-kota kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta, serta Kerasidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya itu berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah. Itu di kota itu kelompok berpendapatan rendah di kota dan kaum priyayi yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masing-masing kelompok sosial itu memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Konstruksi kebudayaan yang kuat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luarnya, yang salah satunya adalah agama, di mana agama itu yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa akan melahirkan corak baru yang khas. Jadi dari sisi bahasa, misalnya dialek bahasa yang disebut dengan ngapak itu menjadi ciri khas Banyumas. Dalam konstelasi kebudayaan atau ciri khas bahasa dalam Banyumasan itu adalah bahasa ngapak. Dalam pandangan Tohari, bahasa Jawa Banyumasan itu merupakan bentuk kelanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Wetanan merupakan bentukan baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya itu meliputi Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Kebumen atau disingkat menjadi Barling Mas Cakep, itu bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1589. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya itu menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Kerajaan Mataram. Banyumas itu awalnya semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang, kemudian mengikutilah perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram, yang kekuasaannya itu dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya dari tahun 1589 sampai 1601.
Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1589 oleh Kiai Raden Atipati Warga-Utama II, yaitu yang pertama kali. Kemudian corak Islam kejawen itu tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram, termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini tuh cocok dengan masyarakat Banyumasan yang secara tradisi itu Banyumasan itu masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Jadi Banyumas itu masih ajarannya melekat dari ajaran-ajaran yang sebelumnya. Mistisisme pada masyarakat Banyumas itu masih sangat kuat, jadi masih sangat kental, sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya itu untuk berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen, bisa diterima secara masif, karena yaitu tadi sebelumnya masyarakat Banyumas itu masih menganut kejawen. Jadi Islam kejawen itu merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sofistik. Jadi pendekatan ini tuh relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substantif dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa Islam kejawen ala Mataram itu tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Misalnya praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji. Pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang tradisi bakar dupa ini. Jadi perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan, menyebutan nama Allah dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Itu perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas itu berlangsung cepat dengan pergantian nama Tuhan. Dan saat ini bukti yang absah atau bukti yang sah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge. Dengan informasi yang di atas tadi, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas itu dengan agama, terutama agama Islam, itu memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Jadi beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas itu meluas ke beberapa wilayah di sekitarnya, seperti daerah Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Brebes dan Banjar Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini sangat relatif sejenis, yang berarti itu bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktek keagamaan Islam dan peninggalan sejarah Islam. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada kehidupan sosial politik. Jadi pembahasan mengenai Banyumas itu sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari dua sejarah kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Majapahit atau yang berada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang berada di Jawa Barat.
Alur Majapahit yang kemudian itu membentuk Banyumas yang membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I, yaitu pada abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14 dan abad 15. Jadi proses masuknya agama Islam dan budaya Islam di Nusantara itu masih diperdebatkan oleh para ahli. Siapa dan bangsa mana yang membawa agama ini sampai hari ini tuh masih silang pendapat. Jadi ada yang mengatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang dari kaum Gujarat, dan ada pula yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu yang membawanya adalah dari bangsa Mesir, Iran, atau bangsa Arab Hadramaut. Jadi masing-masing pendapat ahli menjadi sebuah teori yang perlu pembuktian lebih lanjut bahwa yang manakah kebenaran Islam itu yang benar. Namun demikian sampai dengan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi itu sekitar tahun 1524 sampai 1546 penduduk pribumi itu memeluk Islam secara massal. Jadi para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran itu terjadi besar-besaran tersebut itu disebabkan saat kaum muslimin itu sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Kekuatan yang berarti itu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran. Ada yang keturunan raja-raja pribumi, pra-Islam, dan para pendatang Arab. Perkembangan Islam di Pulau Jawa itu secara umum tidak lain berawal dari sebuah kerajaan di Demak, yang di daerah Demak ini atau disebut dengan Kerajaan Demak, yang secara geografisnya itu Kerajaan Demak terletak di daerah Demaknya itu sendiri, di daerah Jawa Tengah, oleh masyarakat sekitar. Jadi Demak itu juga dikenal dengan istilah Demak itu dikenal dengan istilah sebutan Bintoro atau Glegahwangi. Yang Kerajaan Demak ini merupakan bawahan dari Kerajaan Majapahit. Jika dibandingkan dengan umur, Kerajaan Demak itu jauh lebih muda dibandingkan dengan Kerajaan Majapahit. Jadi masa kejayaan Demak itu terjadi pada masa Raden Patah, di mana pada masa kepemimpinannya itu Kerajaan Demak itu berkembang dengan cepat karena adanya pengaruh dari Wali Songo. Jadi Kerajaan Demak itu kembali mencapai masa kejayaannya itu pada masa kepemimpinan Pangeran Trenggono. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.